Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita kembali membahas berita menarik khusus bagi tenaga honorer, di mana pemerintah telah menyiapkan skema baru untuk menampung honorer yang tidak lolos pada seleksi P3K pada tahun 2024 ini. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang ingin ikut seleksi P3K tahap 2 dan ingin mendapatkan bank soal secara lengkap, bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi di video ini. Rekan-rekan sekalian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyiapkan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu atau part-time. Skema ini disiapkan sebagai alternatif untuk membantu menyelesaikan penataan pegawai non-ASN atau tenaga honorer di tahun ini. Adapun pemerintahan Presiden RI yang ke-7, Bapak Joko Widodo, memang telah menyepakati bahwa honorer itu akan dihapus lambat-lambatnya hingga Desember tahun 2024. Honorer yang lulus seleksi P3K 2024 itu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sementara yang tidak lulus seleksi akan disiapkan mekanisme untuk pengangkatan menjadi P3K paruh waktu. Namun rekan-rekan sekalian, sampai dengan saat ini petunjuk teknis atau juknis pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu atau P3K part-time itu masih belum diterbitkan oleh pemerintah, sehingga tata cara, prosedur, mekanisme maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi para tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu itu memang masih belum jelas. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang baru, Rini Widianti, ini menyebutkan bahwa pihaknya memang berkomitmen untuk menyelesaikan penataan sebanyak 1,7 juta pegawai honorer yang telah terdata di Badan Kepegawaian Negara. Namun ada satu kendalanya, yakni pada seleksi kali ini kursi yang diusulkan instansi pemerintah hanya sekitar 1 juta. Dengan demikian masih ada jumlah honorer yang tersisa sebanyak 700.000 lagi. Jadi 700.000 lagi ini adalah para tenaga honorer yang telah terdata di dalam database BKN. Beda lagi dengan honorer yang belum terdata, tentu jumlahnya masih lebih banyak lagi dari angka 700.000 ini. Nah, rekan-rekan sekalian, kepada para tenaga non-ASN yang terdata tapi tidak ada formasinya, Menpan menyebutkan akan memasukkan mereka ke dalam mekanisme pengangkatan menjadi P3K paruh waktu. Kalau memang tidak ada formasinya tapi dia masuk ke dalam database ASN, maka dia akan dimasukkan ke dalam P3K paruh waktu. Ini yang ditegaskan oleh Menpan RB baru-baru ini, di mana ia menegaskan bahwa honorer yang tidak ada formasinya dan telah terdata di dalam database BKM akan dimasukkan ke dalam pengangkatan menjadi P3K paruh waktu. Lalu sebetulnya apa yang dimaksud dengan paruh waktu ini? Istilah P3K paruh waktu ini pertama kali disinggung oleh Menpan sebelumnya, yakni Abdullah Azwar Anas, yang kala itu menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Anas menyebutkan masih mendiskusikan dengan Komisi 2 dalam rancangan undang-undang. Bagi pegawai non-ASN yang lulus seleksi diangkat menjadi P3K penuh waktu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan bagi pegawai non-ASN yang telah mengikuti seleksi CASN 2024 namun belum lulus untuk memenuhi lowongan formasi, akan disiapkan mekanisme khusus dengan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ini yang ditegaskan oleh Menpan RB sebelumnya, Abdullah Azwar Anas, dan juga telah ditegaskan oleh Menpan RB yang baru, yakni Ibu Rini, bahwa honorer yang telah terdata di database BKN namun tidak mendapatkan formasi pada seleksi P3K tahun 2024 akan disiapkan atau diangkat menjadi P3K paruh waktu. P3K paruh waktu sendiri ini merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang memiliki jam kerja lebih fleksibel dibandingkan dengan pegawai penuh waktu. P3K paruh waktu sendiri
masuk ke dalam jajaran pegawai ASN. Berdasarkan berkas DPR berjudul opsi P3K paruh waktu untuk mengatasi honorer di Indonesia, disebutkan bahwa seorang P3K paruh waktu hanya bekerja selama 4 jam per harinya, sedangkan yang bekerja penuh waktu adalah 8 jam. Jadi ini adalah salah satu rencana pemerintah bahwa P3K paruh waktu ini maupun P3K penuh waktu terdapat perbedaan dari sisi jam kerja. Kalau P3K paruh waktu itu akan memiliki jam kerja selama 4 jam per hari, sedangkan untuk P3K penuh waktu itu memiliki jam kerja selama 8 jam. Selain jam kerja, terdapat juga perbedaan dari sisi penggajian, ya. Kalau P3K part-time, sebelumnya anggota Panja RUU ASN Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus juga menyebutkan bahwa pemerintah belum membahas topik itu lebih lanjut. Meski demikian, yang dapat dipastikan adalah P3K part-time itu lebih kecil gajinya dibanding dengan saat menjadi tenaga honorer, yang ini berkisar antara 2 juta sampai dengan 5,6 juta per bulan. Jadi memang selama honorer, untuk penggajian honorer ini akan beragam. Ada Pemda yang menetapkan gaji honorer sebanyak 1 juta ke bawah. Ada juga pemerintah daerah atau instansi yang menetapkan gaji honorer itu 2 juta bahkan sampai dengan 5 juta per bulan. Untuk gaji honorer memang belum diatur, ya, secara nasional, akan tetapi berdasarkan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Nah, dari bocoran yang dikatakan oleh salah satu anggota DPR saat itu bahwa gaji P3K part-time itu memang lebih kecil dibanding saat menjadi tenaga honorer, yakni di bawah atau berkisar antara 2 juta sampai dengan 5,61 juta per bulan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2022 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2023. Jadi angka 2 juta hingga dengan 5 juta ini adalah gaji honorer berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2022. Nah, gaji P3K part-time tentu akan lebih kecil dari angka yang disebutkan tadi, ya. Lebih kecil dari 2 juta sampai dengan 5 juta ini. Namanya paruh waktu, menurut Gus Pardi itu kan tidak wajib berada di kantor seharian seperti PNS atau P3K full time. Tentu gajinya harus disesuaikan dengan tugas, bidang, dan wewenang yang diemban kepada yang bersangkutan. Tidak mungkinlah gajinya sama kepada orang yang kerjanya 2 jam dengan orang yang kerja 8 jam. Jadi ini adalah bocoran dari jumlah gaji yang akan diterima oleh P3K partai. Demikian rekan-rekan sekalian, sedikit informasi tentang kebijakan untuk menampung honorer yang tidak lulus, termasuk perbedaan gaji dan jam kerja antara P3K part-time dan P3K full-time. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.